Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak, apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru.
Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Setiap tahun, lebih dari 1 juta ton aspal diproduksi di Dubai saja, dan angka ini terus meningkat. Bayangkan, kapal tanker dengan jutaan barel minyak mentah berlabuh di Jabal Ali. Minyak tersebut diolah dalam reaktor pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius, dan residu hitam pekat diubah menjadi bitumen elastis. Selanjutnya, mineral dari pegunungan Fujairah ratusan ton per jam, mesin pencampur otomatis, dan truk dam dengan insulasi termal. Ini adalah keajaiban rekayasa yang memberikan Dubai jalanan yang tidak meleleh di bawah terik matahari dan tidak retak di malam hari. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang membuat aspal ini lebih tangguh daripada gurun pasir itu sendiri. Semuanya dimulai di perairan Teluk Persia, di mana kapal tanker raksasa perlahan membelah permukaan air, membawa jutaan barel emas hitam, minyak mentah. Minyak ini melakukan perjalanan dari Irak, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara di mana pasir dan api menyatu dalam tarian energi abadi. Ketika sebuah tanker perlahan berlabuh di salah satu pelabuhan UEA, misalnya di Jebel Ali, salah satu pelabuhan buatan manusia terbesar di dunia, dimulailah sebuah pertunjukan di mana mesin dan manusia bekerja sebagai satu organisme.
minyak mentah yang baru saja menyelesaikan perjalanan lintas benua dipompa ke dalam tangki-tangki penyimpanan raksasa. Tangki-tangki ini tersembunyi dalam lanskap industri adalah awal dari transformasi di mana bahan mentah menjadi esensi peradaban. Selanjutnya, minyak mentah mengalir di bawah tanah melalui jaringan pipa, seperti arteri yang menuju ke kilang minyak. Di Jebel Ali atau Abu Dhabi, minyak tersebut disambut oleh reaktor, menara distilasi, kolom-kolom berlapis krom, dan tungku pemanas. Di sana, minyak dipanaskan hingga suhu lebih dari 350 derajat Celcius untuk memisahkannya menjadi berbagai fraksi. Komponen ringan, bensin, solar, minyak tanah menguap terlebih dahulu. Residu terberat yang tidak menguap bahkan pada suhu tinggi, inilah yang akan menjadi dasar aspal. Residu ini disebut residu vakum. Residu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom vakum, di mana tekanan diturunkan seminimal mungkin, memungkinkan pemisahan lebih banyak fraksi ringan tanpa merusak molekul berat secara termal. Apa yang tersisa setelah distilasi vakum adalah bitumen, zat hitam kental yang menjadi dasar aspal. Bitumen itu sendiri terlalu kental dan kaku untuk digunakan dalam konstruksi jalan, terutama di kondisi gurun di mana suhu bisa mencapai 50 derajat. Oleh karena itu, bitumen tersebut dimodifikasi. Di dalam reaktor khusus, bitumen dicampur dengan aditif polimer, plasticizer, stabilizer, dan terkadang bahkan dengan serbuk karet. Proses ini disebut modifikasi bitumen. Hasilnya adalah material yang memiliki elastisitas tinggi, tahan terhadap sinar ultraviolet, tidak melunak di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari saat suhu turun drastis. Di Dubai, sebagian besar digunakan bitumen yang dimodifikasi polimer yang memenuhi standar RTA, Badan Jalan Raya Emirat. Ketika bitumen menyelesaikan transformasinya di dalam reaktor khusus, memperoleh elastisitas, ketahanan panas, dan kemampuan untuk menahan sengatan matahari gurun, dimulailah tahap baru perjalanannya, pengiriman ke pabrik pencampuran aspal. Bitumen yang telah dimodifikasi dari reaktor dialirkan ke tangki berinsulasi yang menjaga suhunya sekitar 175 derajat. Dalam keadaan cair, bitumen tetap homogen dan siap untuk dicampur dengan komponen mineral. Kemudian, dengan pompa bertekanan tinggi, bitumen dipompa melalui pipa-pipa kedap udara yang menuju ke pabrik. Atau, jika pabrik berada jauh, dimasukkan ke dalam truk tangki dengan kontainer termal khusus. Truk tangki seperti ini dibuat dengan dinding baja ganda dan lapisan insulasi yang mencegah bitumen mendingin selama transportasi. Perjalanan ke pabrik bagaikan rute dalam sistem peredaran darah kota, di mana setiap tetes sangat berarti. Pengemudi truk bitumen ini menjalani pelatihan khusus. Mereka harus menjaga kecepatan stabil, menghindari pengereman mendadak, dan memantau sensor suhu secara real-time. Jika suhu mulai turun, sistem pemanas akan aktif agar campuran tidak kehilangan sifat-sifatnya. Di lokasi pabrik, misalnya di DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City, truk tangki masuk ke kompleks penerimaan, di mana ia dihubungkan ke sistem pembuangan melalui selang termal yang diperkuat. Pada saat ini, bitumen panas, kental, dengan bau khas yang mengingatkan pada campuran karet dan logam. Bitumen dipompa ke tangki perantara di unit pencampur, di mana ia menunggu untuk ditakar. Mulai saat ini, ia menjadi bagian dari resep dalam formula di mana berat, kekentalan, dan suhu setiap komponen menentukan daya tahan permukaan jalan di masa depan. Salah satu yang terbesar adalah DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City. Di sana, bitumen dipanaskan hingga 160 derajat dan dicampur dengan agregat mineral, gabbro, basal, dan pasir kuarsa. Gabbro adalah batuan vulkanik gelap yang ditambang di pegunungan Fujairah. Batuan ini memiliki kepadatan dan kekuatan tinggi, menjadikannya agregat ideal untuk permukaan jalan. Batu dipecah menjadi fraksi-fraksi berukuran kurang dari 2,5 cm. Diayak melalui saringan getar, dikeringkan dalam pengering drum, dan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Di dalam pencampur, bitumen dan agregat disatukan dalam massa panas yang disebut campuran aspal panas.
suhu campuran mencapai 160 derajat. Campuran ini harus homogen, tanpa gumpalan, dengan rasio komponen yang tepat. Untuk ini, digunakan sistem penakaran otomatis yang mengontrol berat setiap bahan. Setelah dicampur, aspal dimasukkan ke dalam silo, di mana ia disimpan tidak lebih dari 6 jam agar tidak kehilangan sifat-sifatnya. Dari sana, aspal dimuat ke dalam truk dam berinsulasi termal yang mengantarkan material ke lokasi konstruksi. Di lokasi, aspal disebarkan di permukaan menggunakan mesin penghampar aspal, mesin yang meratakan campuran secara seragam di atas badan jalan. Kemudian, campuran tersebut dipadatkan dengan mesin pemadat. Pertama dengan pemadat getar, kemudian dengan pemadat statis. Di gurun, penting untuk mencapai kepadatan maksimum untuk mencegah masuknya pasir dan air. Oleh karena itu, pemadatan dilakukan dalam beberapa lintasan, dan suhu aspal selama penghamparan harus tidak kurang dari 120 derajat Celcius. Jika suhu turun, campuran kehilangan plastisitasnya dan jalan akan cepat rusak. Ciri khas jalan raya di Dubai adalah struktur berlapisnya. Lapisan bawah adalah aspal berbutir kasar yang memberikan daya dukung. Lapisan tengah adalah lapisan bitumen yang dimodifikasi yang berfungsi sebagai peredam kejut. Lapisan atas adalah lapisan tipis dengan pelapis polimer yang memberikan cengkraman pada roda dan ketahanan terhadap abrasi. Dalam beberapa kasus, ditambahkan mineral pemantul cahaya untuk mengurangi pemanasan permukaan. Di gurun, penting untuk tidak hanya memperhitungkan suhu, tetapi juga debu, angin, dan perubahan kelembapan. Oleh karena itu, pabrik aspal di Dubai dilengkapi dengan sistem penyaringan udara dan campuran itu sendiri diuji ketahanannya terhadap abrasi, pemuaian termal, dan bahkan badai pasir. Di laboratorium RTA, setiap batch aspal diperiksa kekentalannya, kepadatannya, penyerapan air, dan ketahanan panasnya. Jika parameter tidak memenuhi standar, material dikembalikan untuk diolah kembali. Proses ini, dari kapal tanker minyak hingga jalan jadi, membutuhkan beberapa hari, tetapi melibatkan puluhan tahap kontrol. Dan berkat inilah, jalan raya di Dubai mampu menahan beban ribuan mobil setiap hari, tidak meleleh di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari. Aspal di sini bukan hanya massa hitam, melainkan sistem rekayasa yang menggabungkan minyak, batu, polimer, dan ketangguhan gurun. Di Dubai, setiap tahun diproduksi lebih dari 1 juta ton aspal, dan angka ini terus bertambah seiring dengan perluasan infrastruktur. Pabrik DXB Asphalt Factory saja memiliki kapasitas 240 ton per jam, yang memungkinkan pasokan untuk proyek-proyek besar tanpa henti. Sebagai perbandingan, pabrik rata-rata di Eropa memproduksi sekitar 150 ton per jam. Menariknya, aspal adalah material yang paling banyak didaur ulang di AS dan lebih dari 99% lapisan lama dikembalikan ke produksi. Di Dubai, daur ulang juga aktif diterapkan, terutama saat merekonstruksi jalan-jalan tua di kawasan industri. Anda menonton kami dari negara mana?